Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال باب حق الجار. Bab menjelaskan hak-hak tetangga. Qala al-faqih Abu Layth Samarqandi rahimahullahu taala haddatsana al-faqih Abu Ja'far qala haddatsana Ali bin Muhammad al-Warraq haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Abi Luhay'ah an Ibn An'ama an Abi Abdurrahman al-Jabali an Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan Rasulullah bersabda, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 7 model kelompok manusia Allah tidak perhatikan mereka dengan perhatian kasih sayang pada hari kiamat, dan tidak pula Allah membersihkan mereka. Wa yaqulu lahum, Allah malah mengatakan kepada mereka, udkhulun nara ma'ad dakhirin. Masuklah semua kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Siapa dia? Siapa 7 kelompok model orang ini? 1. Al-fa'ilu wal maf'ulu. Subjek dan objek pelaku. Ya'nil liwaqata. Pelaku hubungan sejenis. Sama ada laki ataupun perempuan. Sejenis laki atau sejenis perempuan. Kedua, wanaki yadahu. Orang yang mengeluarkan air laki-lakinya menggunakan tangannya. Saya tak sebut bahasanya lah. Jamaah, dah mengerti lah kita itu. Ya. Wanakihul bahimati. Zoofilia. Yang berhubungan dengan hewan. Dia salurkan hasratnya kepada hewan. Wanakihul marati fi duburiha. Sodomi istrinya. Sodomi istrinya. Ini haram semua jamaah ya. Wajamiul marati wa banatiha. Menikahi perempuan sekaligus anak si perempuan itu. Ini tak boleh. Ya. Jadi si laki-laki menikahi si perempuan B. Sudah setubuh. Si B punya anak C. Dinikahi si A, haram. Tidak sah. Kecuali kalau si A dan si B belum bersetubuh. Sudah nikah, kemudian cerai. Belum sempat bersetubuh. Dia nikahi anak si B, itu si C boleh. Ya. Ringkasnya, menikahi perempuan beserta mahramnya. Ya. Wazani bihalilati jari. Menikahi istri tetangganya. Berzina dengan istri tetangganya. Asabi' yang ketujuh, wal mu'zijarohu, yang menyakiti tetangganya, hatta yal'anahun nas, sampai-sampai orang pun benci sama dia karena dia menyakiti tetangga. Semuanya ini berlaku ila an yatuba bi syurutiha, kecuali orang itu taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Jelas ya jamaah. Setidaknya dalam hadis ini ada 2 terkaitan dengan tetangga. 1, istri tetangga. 2, menyakiti tetangga. Apa saja. Maka Rasul tak sebut satu-satu. Tapi mungkin di bawah nanti adalah sebagian. Intinya apa saja yang kita menyakiti tetangga. Kan? Nanti kalau ada dialog silakan. Seterusnya hadis kedua, Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Rasulullah bersabda, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah Tuhan yang jiwaku berada di dalam tangannya, la yaslamu,
abdun hatta yaslama an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Seorang tak akan selamat, tak akan sejahtera, tak akan nyaman hidup kecuali orang lain selamat, nyaman, sejahtera dari kejahatan hati, mulut dan tangannya. Kurang apa lagi Rasulullah ngasih resep? Jadi kita nggak akan bisa dapat ketenangan kalau orang lain tidak aman dari kejahatan pikiran kita, dari kejahatan tangan kita, dari kejahatan mulut kita. Wala yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak sempurna iman seorang sampai tetangganya aman dari keburukan dirinya. Jadi seseorang si A punya tetangga si B, si A tidak sempurna iman sampai si B, si C, si D dan seterusnya aman dari kejahatan si A. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma bawa yaquhu, apa yang dimaksud kejahatan itu ya Rasulullah? Qala ghasyuhu wa dhulmuh. Yang satu kata Rasulullah ghasyuhu. Kejahatan itu maksud nomor satu adalah liciknya. Yang kedua kezalimannya. Jadi barulah kita sejahtera selamat kalau tetangga kita selamat dari licik culas kita dan zalim kita pada tetangga. Kurang apa resep yang ribuan tahun nih dah disampaikan Rasulullah. Kan? Terus Sa'id bin al-Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, kata beliau bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan, hurmatul jari alal jari kahurmati ummihi. Kehormatan, harga diri tetangga terhadap tetangga yang lain seperti harga diri, kehormatan ibu kandung kita. Cuma mana kita menjaga harga diri, kehormatan ibu kandung kita? Begitulah mesti menjaga harga diri, kehormatan tetangga. Sekarang lihat aja lah, kita orang Islam bagaimana ini? Ini kitab dah ratusan tahun yang lalu ditulis. Mengapa kita bisa tidak tahu? Jadi tak terasa sama kita kenyamanan hidup bertetangga secara Islam. Oleh karena kita tak tahu. Dan jadi pertanyaan, mengapa kita bisa tidak tahu? Macam mana praktik kita bertetangga yang semestinya kalau mengikutkan ajaran Islam aman. Tapi nyatanya tidak. Lainlah persoalan kriminal, lain hal jemaah. Itu kita tak masuklah, kan? Kita sekarang nih. Baik. Kita teruskan. Dari Mujahid. An Mujahidin dari Mujahid qala Abdullah bin Amr bin As di ulamihi. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, memerintahkan kepada pembantunya, idbahi syat wa ta'im jaran al-yahudiyah. Sembelih kambing itu dulu, masak. Kasihkan tetangga kita yang Yahudi itu. Semua tahaddatsa sa'atan. Kemudian budaknya pun cerita-cerita sekejap. Faqala, Abdullah bin Amr bin As pun tanya, ya ulam, wahai ulam, idza dabahta syata afat'im jaran al-yahudiyah. Jangan lupa kau, kalau kau sembelih kambing kita itu, masakkan, kasih Yahudi itu, tetangga kita yang Yahudi itu. Faqala al-ghulam, pembantunya pun menyampaikan kepada Abdullah bin Amr, qul adaitana bi jarika hadzal yahudiyah. Apa ni? Tuan Abdullah bin Amr bin As membuat kami rasa tak sedap dengan sebab tetangga Yahudi ini. Kalau diterjemahkan mungkin menyakitkan atau menyakiti. Artinya kenapa mesti dikasih dia? Kata Abdullah bin Amr bin As, waihak. Apa kau? Innan Nabiya, Nabi Muhammad SAW, lam yazal yusi Nabi Rijal, senantiasa mengingatkan kami para sahabat akan hak-hak tetangga. Hatta dhalanna annahu sayurithuhu, sampai kami menduga bahawa tetangga saling berbagi harta warisan. Yahudi ni. Tanya,
Jauhnya cara kita sekarang dari Rasulullah. Jangankan tetangga yang non-muslim, tetangga muslim pun macam non-muslim awak buat. Jemaah. Rasulullah ni. Kan? Dah. Kita teruskan. An Abi Syurahil Ka'bi, dari Abu Syurah Al-Ka'bi, dari dia bahawa Nabi mengatakan, siapa yang sempurna beriman dengan Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik. Baik-baik itu ukurannya pahala. Cakap yang baik-baik. Enggak bisa cakap baik-baik, diam. Wa man kana yu'minu bil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman sempurna dengan Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Siapa yang beriman sempurna dengan Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Kalau muliakan tamu, jaizatuhu yaumun walilatun. Jatah tamu itu 1 hari 1 malam. Tetapi wat diafatu salah 1 ayamin. Kalau mau diperpanjang juga kita menjamunya 3 hari 3 malam. Wa makana ba'da dzalika fahuwa shadaqatun. Lebih dari 3 hari 3 malam itu terhitung sebagai sedekah saja dari tuan rumah. Jadi kesempurnaan iman, salah satu ukurannya adalah perlakuan kita terhadap tetangga. Kita teruskan. Dari Hasan Al-Basri dia mengatakan, qila, ditanya, ya Rasulullah, ma haqqul jari 'alal jari? Apa hak tetangga atas tetangganya? Kata Rasulullah, idza istaqradaka aqratahu. Kalau dia minta mau berutang, utangi dia. Kalau dia mau berutang, utangi. Fa in daka jabtah. Kalau dia ngundang, penuhi. Fa in merida udda. Kalau jika dia sakit, kunjungi, besuk dia. Wa in ista'ana bika anta. Jika dia minta tolong, tolong. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Jika menimpanya musibah, hibur dia. Wa in asaba khairun hannaitahu. Jika dia dapat kebaikan, ucapkan tahniah. Ucapkan selamat. Ringkas kata, dia susah, kita susah. Dia senang, kita senang. Wa in mata syaitan. Kalau dia mati, ya saksikanlah. Maksudnya saksikan ni bantu talqin sebelum dia mati. Kalau dia sudah mati, bantu urus. In ghabah hafiztah. Kalau dia tak ada di rumah, jaga dia. Yani manzilahu ayalahu. Jaga rumahnya. Jaga keluarganya. Wala tu'dihi. Jangan kau sakiti dia. Biqutari kidrika. Dengan aroma periukmu. Ila antuda ilahi minhu. Kecuali kalau isi periuk tu kau kasih dia. Jadi kalau kita masak apa-apa, kasihlah tetangga. Jemaah. Rasulullah ajarkan. Apalagi cara kalau kita bertetangga dengan orang yang jarang-jarang menikmati masakan seperti masakan kita. Bukan mesti mewah. Bukan mesti mewah, jemaah. Kadang-kadang orang masak tu aroma goreng ikan goreng ikan asin. Wah, mana-mana selera awak dia buatnya, jemaah. Rasa-rasa kita dia ingin kasih. Okay, jemaah. Jelas ya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain ada pula tambahan lagi. Dari yang 9 ini kata Rasulullah ada tambahan, wal ashiru yang ke-10, alla tutila binaka alai illa bi thayyibatin min nafsi. Jangan kau tinggikan bangunanmu di atas bangunan dia kecuali dia rasa nyaman. Sekarang macam mana? Air cucuran atau awak ke tetangga. Dia tak peduli lagi kita, jemaah. Dulu ada talang ya. Kayak talang. Sekarang dah tak ada talang-talang lagi. Mau kena, mau apa-apa situ, jemaah. Mana lagi? Awak sembahyang di rumah. Awak ngaji di rumah. Kalau Arabnya Allah tutila bina'aka alai illa bi thayyibatin min nafsi. Tidaklah engkau tinggikan bangunan rumahmu di atas bangunan rumah dia kecuali dengan thayyib dari jiwa dia. Jiwa tetangga tu thayyib, nyaman, enak dia.
barulah betul. Dan anehnya ini di barat kok dipraktikkan. Di barat yang non-muslim kok dipraktikkan. Di kita kok Masya Allah. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, La yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu an wasiwarisahu. Senantiasa Jibril mewasiatkan aku terkait dengan hak-hak tetangga sampai-sampai aku sangka saling mewarisi. Jibril langsung ya menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saking pentingnya di dalam Islam hak-hak bertetangga. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Wara' kau. Jadilah kau manusia paling mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara'. Jemaah. Kita sudah kasih tahu arti wara' itu menjaga, memelihara diri. Kau pasti menjadi orang yang paling mengabdi kepada Allah. Kun kana'an takun ashkaran nas. Qanaah kau. Pasti kau menjadi orang yang paling berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Apa ini syukur? Tak ada dia mau coba ini, coba dapat itu, coba. Apa yang ada dia syukuri. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Sukailah untuk orang lain apa yang kau sukai untuk dirimu. Pasti kau jadi mukmin yang sempurna. Kita nggak suka orang ribut jamaah. Jangan buat ribut. Itu ganggu orang. Nggak suka kali kita itu. Kalau ada sampah tetangga kena ke halaman kita. Kita jangan lalai. Nggak bisa pakai kalimat silap, lupa, terjatuh. Kalau bisa gitu tetangga pun mestilah bisa juga. Wahasin mujawarata man jawaraka takun musliman. Baik-baiklah kau sama tetanggamu. Takun musliman. Engkau pasti menjadi orang Islam yang sempurna. Wa qilat dhahika. Kurangi ketawa. Fa inna kasratat dhahiki tumitul kalba. Banyak ketawa mematikan jiwa. Jadi kalau orang banyak ketawa itu, jiwanya takutnya tidak sensitif. Jemaah. Maksud mati itu tak sensitif. Tak sensitif atas diri yang banyak salah. Tak sensitif atas diri yang harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Tak sensitif sama orang lain. Bahasa kita mati rasa. Jemaah. Dan kalau kita lihat kenyataan orang yang hidupnya bersenang-senang biasanya mati rasa. Hidupnya bersenang-senang aja, hambur-hamburkan duit, hambur-hamburkan harta, hambur-hamburkan kekayaan dia. Itu biasanya mati rasa. Tak tahu dia ada orang susah. Tak kabar dia ada orang tak makan. Tak kabar dia di kolong jembatan itu ada orang tinggal. Ya, biasanya. Itu maksud Rasulullah. Seterusnya, Allah berkata dalam surat 4 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yakni wahidullaha wa'buduhu. Benar-benar tunggalkan Allah dalam jiwamu dan mengabdilah kau kepadanya. Wala tatakhilahu syarikan. Jangan sempat dalam fikiranmu Allah itu punya sandingan. Musyrik, jangan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tuamu sebaik-baiknya walau non-muslim. Jamaah, ayat Quran tidak mensyaratkan, hadis Rasulullah tidak menjelaskan orang tua yang kita harus berbuat baik kepadanya itu mesti seagama, enggak ada begitu. Kepada siapa lagi buat baik? Wabidil qurba wal yatama wal masakina, yakni ahsinu ila dawil qurba. Berbuat baik kepada karib kerabat. Bisilati, dengan perhubungan yang lalu kita sebut kontak batin, wal hadiyati, dan suka memberi hadiah. Walal yatama, anak-anak yatim, wal masakina, orang-orang miskin, dengan bersedekah dan dengan perkataan-perkataan yang baik. Wabnis sabil, dan
Kalau bahasa orang zaman dulu, Ibn Sabil ini anak dagang. Maksudnya perantau. Kalau di sini diterjemahkan, yakni ad-daifan nazila, tamu yang sedang singgah. Wa huwa marun bit tariqi, itulah orang yang sedang melintasi jalan. Sama dengan anak rantau tadi. Kalau ada orang-orang yang nampak kita bukan orang tempatan, yang kebingungan, apalagi perlu makan, minum, boleh dibantu. Tapi tetap zaman sekarang harus berhati-hati. Terlalu banyak modus. Ini mau hati-hati jemaah. Kita mau tolong dia, tergeletak dia di situ, Ustaz, kata kawan saya. Tergeletak dia. Saya pulang sama istri naik mobil, tergeletak perempuan itu situ. Kita pikir tabrak, lari. Kami tengok tak ada nampak darah, tak ada apa. Balik lagi lah kami. Tak berani juga turun. Jemaah. Sekarang ini banyak modus. Namun prinsip kita tetap berbuat baik. Hanya mau berhati-hati. Tak bisa kalimat, yang penting udah buat baik, mau ditipunya urusan dia. Tak bisa begitu. Itu tak bisa sama sekali. Jemaah. Jadi kita tak ada menuduh-nuduh. Sama saya tak ada nuduh-nuduh. Masalahnya, zaman sekarang ini makin sulit kita membedakan orang jahat dan orang yang berpura-pura baik. Ini pakai serban, belum tentu juga sekarang. Dulu bisa, sekarang nggak bisa, jamaah. Namun prinsip tetap. Secara zahir nampak kita perlu kita tolong, dan kita udah tengok secara kemampuan kita lah, kita tolong. Ternyata nipu, barulah kita bisa bilang. Itu di luar kuasa saya. Tapi kalau masih sanggup kita menengok dia, masa kita bantu saja begitu? Ini mau hati-hati ya. Izin Ustaz. Baik. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat, yakni ahsinul jari la bainaka wa bainahu qarabatan, bainaka wa bainahu qarabatun. Berbuat baiklah kepada tetangga yang ada hubungan karib kerabat. Akhirnya wal jaril junubi, yakni al jaril ladzi huwa ajnabiyyun la qarabata bainaka wa bainahu. Berbuat baik kepada tetangga yang tak ada hubungan darah sama sekali. Maknanya, karib kerabat dapat, orang lain dapat, hak-hak tetangga kita penuhi. Baik. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Rasul mengatakan, tetangga itu ada 3 model. Ada yang dapat 3 hak, ada yang dapat 2 hak, ada yang dapat 1 hak. Tetangga yang dapat 3 hak yaitu, 1, tetangga karib kerabat muslim. Jadi dia hak tetangga, hak saudara, hak muslim. Yang kedua, yang 2 hak, yaitulah tetangga muslim. Yang ketiga 1 hak, itulah tetangga non muslim. Di dalam kitab sebut zimmi, kafir zimmi. Sebab Indonesia tidak berdasarkan syariat Islam, maka tak ada istilah kafir zimmi. Kafir itu ada 4. Kafir yang memerangi orang Islam disebut kafir harbi, berlaku hukum perang, membunuh atau dibunuh. Yang kedua, kafir musta'min atau musta'man, artinya yang minta suaka politik. Ada kafir mu'ahad atau orangnya nanti disebut mu'ahid, yaitu kafir yang melakukan gencatan senjata dengan orang muslim. Barulah kafir zimmi, yaitu kafir yang menjadi warga sebuah wilayah Islam. Mau disebut negara kah, mau disebut kerajaan kah, mau disebut kemaharajaan, terserahlah. Yang daerah itu melaksanakan ajaran Islam, itu namanya kafir zimmi. Nah, Indonesia karena tidak berdasarkan Islam, maka kafirnya tidak disebut kafir harbi, kafir mu'ahid, kafir musta'min, kafir zimmi juga bukan. Lantas disebut apa? Itulah disebut non-muslim. Jamaah. Karena kenyataannya tak memerangi kita, tak ada masalah. Jadi tetangga non-muslim pun punya hak. Jangan gara-gara kita wirid tetangga terganggu. Apa contoh? Mic-nya kuat. Tetangga non-muslim sedang sakit gigi. Biar saja itu. Non-muslim kerak neraka. Biarin dia sakit. Apa begitu? Ya Allah. Kan tak betul lagi. Cuma karena non-muslim di Indonesia ini
minoritas. Jadi kalau dia pun rasa tak sedap, tak berani dia menyampaikan. Kan lucu kita jadi orang Muslim ni jadi semacam ada arogan jadi. Walaupun tidaklah semua orang Muslim begitu. Ada berapa banyak orang Muslim yang baik kepada tetangganya non-Muslim. Apalagi kepada yang Muslim. Tentu yang baik-baik tidaklah jadi bahan kajian kita. Karena sudahlah baik dia. Yang kurang baik atau yang belum baik ini. Jamaah. Bahawa tetangga kita non-Muslim dia pelihara anjing misal kata. Ya, nanti dalam fikih ni pun ada persoalan. Tapi sudahlah, kita bermadhab Syafi'i. Kita kata itu najis mughalladz. Mau bagaimana lagi? Orang bagi mereka itu tak ada masalah. Cuma kalau nanti dia pelihara B2, ini memang masalah. Jangankan bagi kita yang beragama Islam, pemerintah pun punya aturan terhadap hewan ternak B2. Kalau itu tak usah persoalkan. Maksud saya tak usah persoalkan, pemerintah pun tak mengizinkan. Tinggal lagi bagaimana pengaturannya. Jamaah. Karena ada tetangga kita non-Muslim, dari situ hidup dia. Ini macam mana? Tinggal perbincanganlah di masyarakat secara baik-baik. Berat? Ya. Karena kita mungkin tak terbiasa untuk berdialog. Yakni, idza kana al-jaru qaribahu wa huwa muslimun. Kalau tetangga itu keluarga dia, karib kerabat dia dan beragama Islam, maka dia punya hak karib kerabat, hak orang Islam dan hak tetangga. Dan ada pun yang punya dua hak, tetangga yang Muslim. Maka dia punya hak sebagai orang Islam dan hak tetangga dan hak dia sebagai tetangga. Adapun kalau yang dia punya satu hak yaitu tetangga zimmi, dia hanya punya satu hak yaitu hak sebagai tetangga. Fayan bagi an ya'rifa haqqal jari wa in kana zimmiyah. Pantaslah orang Muslim mengenal, mengetahui secara pasti hak tetangga sekalipun tetangga itu kafir zimmi. Qala Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kekasihku Rasulullah Muhammad SAW mewasiatkan aku dengan 3 wasiat. 1. Isma' wati' walau li'abdin majdu'il anfi. Dengar, patuhi. Sekalipun yang kau dengar itu budak yang terpotong hidung. Cacat hidung dia. Di situ apa situ? Ya, terpotong hidung. Artinya hidungnya cacat. Ini menjelaskan jelek. Udahlah dia budak, jelek pula. Tapi kalau dia sebagai pemimpin yang disampaikannya benar, isma' wati. Dengar dan patuhi. Karena Islam tidak berurusan dengan fisik, tapi berurusan dengan kebenaran. Faida sana'ata mirqatan fa'aksir maha. Sumandur ila ahli baiti jiranika fa'asibuhum minha bima'rifatika. Kalau kau buat masak-masakan, berkuah misal kata, banyakkan kuahnya. Tengok keluarga tetanggamu. Kasih orang tu. Ambil daripada masakan kau tadi itu. Sampai begitu Rasulullah ajarkan. Wa sholli sholata li waqtiha. Kerjakan sembahyang sesuai dengan waktunya. Dengan tu kan. Dikatakan pula, siapa yang mati punya tetangga 3 orang saja. 3-3 rela dengan orang yang mati tadi. InsyaAllah Allah ampunkan dosa orang yang mati. Tapi bahwa kita sudah benar tetangga nggak suka sama kita, itu urusan dia. Yang penting kita benar dulu. Jamaah. Ini jangan salah ya. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa ada seseorang datang ke Rasulullah, sahabat mengadu tentang tetangganya. Kata Rasulullah, kaffa adaka anhum. Jangan kau sakiti dia. Kaffa. Kuffa azaka anhum. Jangan kau sakiti dia. Artinya, tahan hal-hal yang menyakiti darimu kepada orang lain. Jangan kau sakiti dia. Wasbir ala adahum. Sabar saja terhadap hal negatif dari dia. Wa kafa bil mauti mufariqa. Cukup mati menjadi pemisah. Syekh Hasan Basri mengatakan, lebih dahsyat lagi kalau beliau. Bukan tetangga yang baik kalau hanya mampu menahan hal-hal buruk diri dia, tidak menimpa orang lain. Itu belum baik itu. Yang baik itu, kalau dia sabar terhadap hal-hal buruk yang dia alami dari tetangga. Itu baru baik, kata beliau. Ini maksudnya naik kelas, ini high level ini jamaah. Jadi kalau sekadar kau tidak menyakiti tetangga, itu belum sebut baik.
kau sabar atas keburukan dari tetangga. Itu baru disebut baik. Dah. Amr bin As katakan, laisal wasil ladzi yaslu man wasalahu. Bukanlah disebut orang yang melakukan hubungan silaturahim yang baik kepada orang yang memang berhubungan baik dengan dia. Orang berhubungan baik dengan dia, dia berhubungan baik dengan orang. Bukan itu. Wa yaqta'u man qata'ahu. Memutuskan kepada orang yang memutuskan dia. Jadi kalau orang buat baik sama kita, kita buat baik sama dia. Orang memutuskan kita, ya kita macam mana lagi? Innama dzalikan munsifu. Ini orang begini-gini ini baru disebut orang adil. Munsif. Di terjemahan mungkin disebut insaf. Baru orang adil. Nah, innamal wasil, yang disebut orang yang wasil, yang menghubungkan itu adalah orang yang tetap menghubungi orang lain yang memutuskan hubungan dengan dia. Berbuat baik lembut kepada orang yang mengasari dia. Itu baru betul. Kata Amr bin As. Walaisal halimu ladzi yahlamu an qaumihi ma halimuhu anhu. Tidak disebut orang yang santun kalau dia berbuat santun kepada orang yang santun kepada dia. Fa idza jahilu alaihim jahalahum. Kalau orang cuek sama dia, dia cuek sama orang. Bukan itu. Wa innama dzalika, yang begitu itu baru disebut munsif, adil. Orang santun sama kita santun sama orang. Kan? Orang cuek ya kita cuek jugalah. Itu adil. Tetapi orang yang santun itu adalah bila orang santun sama dia, dia santun sama orang. Bila orang cuek sama dia, dia tetap santun sama orang. Jadi buruk tidak dibalas buruk. Ya, indahnya begini. Faktanya nanti kalau kita tetap santun kepada dia, kita buat baik, ini fitnahnya bisa lebih besar. Kalau saat itu, maka tetap jawaban macam tadi. Dua bahaya berhadapan, tempuhlah bahaya yang lebih ringan, atau yang lebih kecil, atau yang lebih sederhana, atau yang lebih mudah, jamaah. Tempuhlah itu. Jadi, jangan dibalas. Ya. Oke ya. Kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi, yang bagil an yasbiru ala adal jar. Orang muslim pantas sabar terhadap keburukan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh tetangganya. Janganlah dia yu'zi jarahu, yu'ziya jarahu. Janganlah dia yu'ziya jarahu. Janganlah dia membalas keburukan pada tetangganya. Wa yakunu bihalin yakunu jaru aminan minhu. Tetangganya itu hendaklah merasa aman dari diri dia. Wa amanu li jari yakunu bisalasya. Aman tetangga itu bisa dengan 3. Pertama, melalui tangan. Kedua, melalui ucapan lidah. Ketiga, melalui harga diri, aurat, aib, cacat. Apa maksudnya? Dengan lidah. Ala yatakalam bikalamin wa dakhala hijaru la sakata. Janganlah dia bertutur kata. Kalau cara kita, janganlah dia berkombur, mengecek-ngecek. Yang seandainya waktu dia sedang cerita tetangganya itu masuk, dia diam. Ini berarti ada sesuatu. Jangan buat gitu. Itu nyakitin orang. Macam kita pas sedang cerita-cerita, tiba-tiba sebulan datang, kita diam. Tak betul nih kan. Lau balagha ila jahil lastahya minhu. Kalau yang diceritakan itu sampai ke tetangganya, dia pasti malu. Janganlah buat begitu. Itu dari mulut. Kalau dari tangan pula, kalau tetangganya misal kata dipajak, misal katalah berada di pajak, cari suk, pajak, pasar. Tiba-tiba dia ingat bahwa dompetnya ada di rumah. Tinggal. Si tetangga la yakhafu alai. Sikit pun tak takut. Kenapa? Wa yaqulu manziluhu wa manzili sawa. Rumah tetanggaku dan rumah aku sama. Pasti dijaganya keamanan rumah aku. Ini. Jadi kalau kita rumah lupa terkunci, tak akan cemas kita. Mengapa? Tetangga kita pasti ada bantu menguncikan. Tahap rasa aman jemaah. Adapun aurat, kalau cara kita harga diri, laukana fi safar. Kalaulah tetangga kita pergi musafir, fabalaghahu anna jauda khala manzilahu. Sampai kabar kepada kita yang sedang musafir, ternyata tetangga memasuki rumah kita. Lasakana qalbuhu wa fariha. Kita yang sedang musafir tuh, hati kita tetap tenang.
Tak ada apa-apa. Ini buktinya kita sebagai tetangga memberikan rasa aman. Jemaah. Si Fulan masuk rumah, aduh, payah nanti aneh. Ini tak betul. Jemaah. Kita pergi, tak usah takut lupa-lupa. Si Fulan nanti itu. Beres tu. Baru betul jemaah. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas al-Anhu, dia mengatakan ada 3 akhlak. Akhlak ini, kalau orang Melayu kata PL. Kelakuan ini di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, dipandang baik. Muslimun, orang muslim lebih pantas memilikinya. 1. Lau nazala bihim daifun lajataru fi birih. Orang jahiliyah itu kalau datang tamu, serius sekali meladeninya. Ini buat terus. Ini adat orang jahiliyah sebelum Islam datang, teruskan. Lau kana liwahidin minhum imra'atun kabirat indahu la yutalliquha wa yamsikuha makhafatan an tudayya. Antadi'a. Kalau mereka punya istri sudah tua, tak akan cerai orang. Tetap terus sampai maut memisahkan. Karena takut nanti kalau diceraikan, tak tentu hala si perempuan yang mengurus dirinya. Lunta-lunta. Yang ketiga, kalau tetangganya ada utang atau ada kesulitan musibah, orang itu serius sekali membantu menyelesaikan utang mereka, utang tetangganya itu. Dan mereka berusaha membantu tetangga keluar dari kesulitan. Orang yang Islam pantas lakukan ini. Tapi mana prakteknya? Sebab apa, Bang? Tunggu. Nomor 1 dulu. Pangkal dulu. Sebab apa? Dari saya, karena saya di bahagian, tak tahu. Nomor 1 tak tahu bahwa agama mendorong seperti ini, barulah timbul seperti itu. Tak takut lagi. Tak takut surga, tak takut neraka, tak takut tak masuk surga, tak takut masuk neraka. Dugaan saya. Karena kan saya di bidang saya ini. Boleh jadi kena tak tahu. Tapi coba dikasih tahu. Boleh jadi Bang Haji. Ini kan awak berhusnuzan. Sedap kali Anda manaskan mobil, manaskan kereta sampai begitu. Sampai orang tidur terganggu. Itu macam mana jalan ceritanya? Tuh? Boleh jadi nggak tahu. Akibatnya jadi begini. Ini amal jahiliyah. Tapi bagus kata Abdullah bin Abbas. Itu yang saya maksud. Bukan saya mau menyalah-nyalahkan orang-orang yang berada di pihak saya dalam menyampaikan agama. Bukan pula saya membela-bela masyarakat. Bukan dugaan saya. Karena awalnya dari tidak tahu betapa hebatnya Islam mengajarkan hak-hak bertetangga itu. Sampah enak aja dibuang. Suara, walau solawat, enak aja kuat-kuat. Apa lagi ya? Izin lagi nih Ustaz. Seterusnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah katakan, nasib seorang tetangga pada hari kiamat tergantung kepada tetangganya. Fayaqulu, dia katakan, wahai Tuhanku, wasa'ta ala akhi hadha wa qasarta alayya umsi ja'ian wa yumsi hadha syab'an. Ya Allah, kau luaskan rezeki dia. Sementara aku susah. Aku sulit. Aku tidur malam lapar, dia tidur malam kenyang. Fasalhu, coba kau tanya dia, ya Allah, lima aghlaqa babahu duni. Kenapa ditutupnya pintunya malam tu? Sehingga aku tak bisa masuk. Wa harramani ma qad wasa'ta alaihi, dan dia tidak kasih aku rezeki yang sudah kau luaskan kepada dia. Hadis ini jelas jamaah. Diriwayat Imam Asfahani dalam kitab Targhib wa Tarhib. Jadi enggak bisa. Nasib kita bergantung pada tetangga. Kau luaskan dia, aku susah. Dia aku makan malam tak ada. Dia
kenyang. Acak tanya dia, ya Allah, ngapa pintu rumah dia ditutup? Apa karena berdangki dia? Tak kasihnya aku masuk. Terus yang kau kasih sama dia, ngapa tak kasihnya aku? Nah, jawab. Diriwayatkan dari Syekh Sufyan Tsauri, ada 10 termasuk tindakan yang tak baik. Di situ disebut apa? Kasar. Kejam. Ya. Ada 10. Satu. Seorang manusia, laki kah perempuan kah, hanya berdoa untuk dirinya saja. Mak ayah dia tak didoakannya. Orang mukmin tak didoakannya. Ini tak betul orang begini. Doanya untuk sendiri aja. Ayah ibu dia tidak didoakan. Orang mukmin tidak dia doakan. Kalau pakai terjemahan, ngeri terjemahannya. Kejam. Jafak itu kasar. Tapi diterjemahkan jadi kejam. Maka orang berdoa untuk dirinya sendiri itu kejam. 2. Orang baca Quran tapi tak baca dia 100 ayat sehari. Ini kenalah saya, kenalah kita. Ya. Jamaah. Kemudian masuk keluar masjid, tak sembahyang 2 rakaat dalam masjid. Hanya masuk keluar saja. Keempat, lewat kuburan, tidak mengucap salam, tidak mendoakan orang di kuburan. 5. Masuk kota Madinah pada hari Jumat, kemudian keluar pada hari Jumat, tak sembahyang Jumat. Yang keenam, seorang laki-laki kah atau perempuan, datang orang alim ke tempat mereka, tapi mereka tak kunjungi orang alim itu untuk menuntut ilmu. Ini pentingnya jumpa orang alim. Terus kalau kita bertamu ke rumah orang alim, usah cerita politik, usah cerita lingkungan, usah cerita semua, tapi korek ilmu dia. Itu maksudnya bukan dilarang cerita politik, cerita lingkungan, bukan. Karena orang alim ni kalau mati, nggak bisa ilmu dia diwariskan. Nggak bisa. Maka kalau datang kita jumpa orang alim, korek terus ilmu dia. Tanya terus secara hukum, semua tanya. Baru pulang. Ini kadang tempat orang alim ceritanya saya tak masuk situ. Ceritanya nanti cerita keadaan hari raya. 7. Rajulani tarafaqa wa lam yad'u ma'a ismi sahbi. 2 orang berkawan tapi enggak tahu nama orangnya. Berkawan tapi tak saling tahu siapa namanya. Ini hebat juga lah ini jamaah, kan? Justru itu tanya, kan? Meskipun tak serta-merta juga ini, karena ada masyarakat kalau ditanya namanya tak suka dia. Ada begitu. Hanya gitu saja, ya. Kemudian rajulun da'u rajulun ila diyafah falam yudhib ila diyafah. Diundang tak mau datang. Ayolah datang ke rumahku memang sekali, tak mau datang. Yang tak datang ni tak bagus nih. Tetap saja kalau ada hal-hal yang tak memungkinkan datang, tak ada masalah. Kemudian anak muda yang menyanyiakan masa mudanya, tak menuntut ilmu, tak menuntut perilaku yang baik. Orang yang kenyang tetangganya lapar, tak kasihnya tetangganya. Ini tak bagus, kata Syekh Tsauri. Kemudian Syekh Samarkandi mengatakan, kesempurnaan sebagai tetangga itu ada 4. 1. An yuwasi'u bima indahu. Tolong tetangga sesuai kemampuan yang ada pada kita. Kedua, jangan menginginkan apa yang ada pada tetangga itu. Tetangga gini mau juga ini, jangan. Kemudian an yamna'u anhu. Jangan sakiti tetangga. Yang keempat, sabar terhadap hal-hal negatif yang berasal dari tetangga. Siang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.